Shalom teman-teman semua, Bapak Ibu dimanapun Shalom. berada. Shalom. Selamat selamat berjumpa kembali ya. Pada kali ini satu topik yang sepertinya tidak pernah putus-putusnya, selalu diperbincangkan, selalu diperdebatkan, selalu dibahas ya, yaitu salah satu doktrin fundamental Kristen atau ajaran yang sangat mendasar. Dan ajaran ini harus dapat dipahami dengan baik, sehingga dengan memahami ajaran ini dengan baik, kita akan bisa memahami dan mengerti Alkitab dengan lebih baik lagi, yaitu mengenal Tritunggal Maha Kudus. Ya, ajaran Tritunggal ini merupakan dasar dan bangunan Kristen. Jadi setelah saya belajar ya, jadi Alkitab kita ini nggak bisa dijelaskan secara tepat kalau kita nggak paham yang namanya ajaran tunggal ini. Kita akan menjelaskannya menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Oleh karena itu, yang pertama, kata Tritunggal tidak terdapat dalam kitab suci. Jadi nggak usah capek-capek mencari ada nggak kata Tritunggal dalam Alkitab. Nggak perlu dicari-cari kata itu. Kenapa? Karena kata Tritunggal tidak ada baik dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, atau bahasa Indonesia. Kata itu tidak ada. Ya, baik dalam bahasa Indonesia nggak ada. Kata Tritunggal ini pertama kali digunakan oleh Theophilus, yaitu di tahun 1976 Masehi, yaitu dari Antioquia Gereja Timur, yang dalam bahasa Yunani itu Triados. Kemudian oleh Tertullianus di awal abad ketiga dari Gereja Barat dengan istilah bahasa Latin jadi Trinitas. Dan ini tujuannya untuk menjelaskan tentang sebuah data fakta yang terdapat dalam Alkitab kita mengenai tentang Allah yang Esa, yaitu Bapa, yang di dalam kekekalan memiliki firman, yang kemudian firman itu inkarnasi menjadi manusia, dan firman itu disebut sebagai putra atau anak Allah, dan roh, yang kemudian ini juga disebut sebagai Roh Kudus, yang bersifat kekal. Ya, jadi Bapa, firman, dan roh itu kekal. Dan juga berbicara tentang hubungan firman Allah dan roh Allah itu dengan Allah yang Esa itu sendiri. Jadi sebenarnya tujuan dari istilah Tritunggal ini dirumuskan oleh bapak-bapak gereja itu berbicara tentang bagaimana sih relasi Bapa, Firman, dan Roh, dan bagaimana relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Jadi oleh Tertullianus kata Trinitas ini kemudian dirumuskan dengan kata una substantia pers persona, artinya satu substansi tiga persona. Apa yang dimaksud dengan satu substansi di sini? Kalau bahasa biasa yang lebih mudah mungkin bisa dibuat satu hakikat dengan tiga realita konkret. Jadi munculnya kata Trinitas ini dari bahasa Latin tres dan unitas, artinya tiga yang satu. Dan catatan penting, tidak pernah gereja memahami bahwa kata Trinitas ini berbicara tentang berapa jumlah Allah. Ya, jadi ini tidak berbicara berapa jumlah Allah, bukan jumlah Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan itu sendiri. Bagaimana Tuhan yang Esa itu. Bagaimana Bapa, Firman, dan Roh. Supaya orang jangan keliru memahami ajaran tentang Trinitas atau Tritunggal ini. Jadi bukan berapa. Ketika dikatakan Tritunggal, tiga, tunggal satu. Berarti tiga, satu. Waduh, bukan begitu ya. Tetapi bagaimana di situ. Sekali lagi saya ulangi bahwa Trinitas tidak pernah dipahami gereja tentang keberapaan Allah, tapi tentang kebagaimanaan Allah. Trinitas bukan tentang konsep ketuhanan, tetapi keesaan Allah, yaitu Bapa, Firman, dan Roh, di mana
Firman dan Roh itu hakikatnya Esa. Jadi Bapa, Firman, dan Roh itu hakikatnya Esa. Bagaimana relasi Allah dengan Firman yang hakikatnya, yang kekal dalam hakikatnya, yang kemudian Firman itu diutus oleh Allah, inkarnasi menjadi manusia, yaitu bernama Yesus, dan Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Jadi anak Allah itu berbicara tentang sebutan atau panggilan atau gelar kepada Firman yang menjadi manusia atau kepada Firman itu sendiri. Jadi bagaimana hubungan Allah yang Esa dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus juga kekal di dalam diri Allah. Nanti akan saya jelaskan apa bedanya Allah itu roh dengan roh Allah. Karena banyak orang nggak bisa membedakan antara Allah itu roh dengan roh Allah. Nanti akan saya jelaskan karena materinya cukup panjang, kita ikutin aja pelan-pelan ya. Yang kekal dalam hakikatnya dan diutus oleh Allah, yaitu Bapa di surga yang nama keagungannya Yahweh, dan dia mendiami kehidupan orang percaya kepada Yesus. Jadi roh Allah diutus oleh Allah untuk menyertai, untuk menaungi atau untuk berdiam dalam diri kita kuasanya itu. Itulah Roh Kudus. Kemudian bagaimana hubungan firman yang kekal di dalam diri Allah dengan roh Allah yang kekal di dalam diri Allah. Bahkan hubungan firman yang kekal di dalam diri Allah dengan firman yang menjadi manusia. Itulah yang disebut nanti dengan perikoresis. Perikoresis itu berbicara bahwa firman Allah kekal di dalam diri Allah, tetap saling mendiami dengan Yesus yang adalah firman. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Allah kekal di dalam diri Allah, tetapi tetap berperikoresis dengan Roh Allah, Roh Kudus yang ada pada pribadi Yesus sendiri. Pemahaman gereja yang sudah ditolak, yang dipahami secara salah tentang Tritunggal. Yang pertama, ini pemahaman-pemahaman yang tidak tepat, dan ini sudah ditolak oleh gereja. Yaitu Tritunggal adalah tiga ilah yang terpisah-pisah, yang disebut Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ini bisa dijumpai di dalam ajaran Mormon ya. Jadi Tritunggal itu artinya tiga Allah yang terpisah-pisah. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tapi terpisah. Bahkan ini juga kita jumpai dengan pemahaman Triteos, tiga Allah yang terpisah-pisah. Ini salah dan ini sudah ditolak oleh gereja. Kenapa? Karena Tritunggal itu bukan berbicara tiga Allah, tetapi bagaimana Allah yang Esa, Bapa, Firman, dan Rohnya. Kemudian yang kedua, Tritunggal terdiri dari Isa, Maryam, dan Allah sebagai tiga Tuhan bersatu. Malah dikatakan bukan pula sebagai Isa dan Jibril, karena istilah Kristen Roh Kudus itu disamakan dengan ajaran dalam Islam di mana nama lain dari malaikat Jibril adalah Roh Kudus yang dipersekutukan dengan Allah. Jadi ada tuduhan yang mengatakan bahwa Tritunggal itu Allah, Maryam, dan Isa. Dan ini sudah ditolak. Jadi kalau ada di dalam kitabnya orang seberang Muslim yang menuduh bahwa orang Kristen menjadikan Isa sebagai Tuhan selain Allah bersama Maryam, maka ini sudah kita tolak. Bahkan jauh sebelum Islam datang, ajaran yang mengatakan Yesus, Maria, dan Allah tiga Tuhan itu sudah dinyatakan ini ajaran yang menyimpang. Jadi tuduhan di dalam kitab mereka terhadap kekristenan salah alamat. Tapi tuduhan itu kepada Kristen-Kristen sempalan yang tidak pantas disebut Kristen. Jadi mereka katakan bahwa Tritunggal itu Isa, Maryam, dan Allah dipersekutukan. Seperti yang kita jumpai dalam tulisan-tulisan polemik atau beberapa penulis Muslim yang serangannya terhadap paham Tritunggal di dalam iman Kristen. Yang ketiga, ada mengatakan pemahaman ini juga sudah ditolak. Tritunggal adalah tiga nama yang berbeda dari satu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya pernah diajarkan seperti ini dulu ketika saya sekolah Alkitab di salah satu sekolah. Di mana Bapa itu disamakan dengan gelar Tuhan. Kemudian dan Anak itu disamakan dengan gelar Yesus. Serta Roh Kudus disamakan dengan gelar Kristus. Namun wujudnya adalah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
yang dilahirkan oleh Maria. Ini pemahaman juga sangat tidak tepat. Jadi Tuhan itu artinya ini Bapa, Yesus itu artinya anak, Kristus itu artinya Roh Kudus. Ini secara perkataan pun udah salah. Karena Tuhan di sini kata Kyrios itu berbicara kepenguasaan. Yesus di sini itu nama daripada Sang Firman menjadi manusia. Kristus di sini pun sebenarnya gelar. Ini Mesias. Mesias atau yang diurapi. Jadi penguasa Yesus yang diurapi. Tapi mereka katakan bahwa Tuhan itu sama dengan Bapa, Yesus itu sama dengan anak, Kristus itu sama dengan Roh Kudus. Ini juga sudah ditolak oleh gereja. Jadi jangan disamakan Tuhan itu Bapa, Yesus itu anak, Kristus itu Roh Kudus. Sangat-sangat salah sekali dan ini membuat Alkitab nanti tidak bisa dijelaskan dengan baik. Yang keempat, dikatakan Tritunggal berarti hanya 3 fungsi dari Allah yang Esa. Jadi ini kalau yang tadi itu nama yang berbeda dari satu Tuhan Yesus Kristus ini ya. Yang keempat itu 3 fungsi dari Allah yang Esa. Nah ini. Ini juga ditolak oleh gereja. Semisal satu orang dapat berfungsi sebagai bapak. Ini sabelian ya. Anak dan suami tergantung pada situasi. Contoh kalau saya di rumah bapak. Tapi kalau di keluarga besar saya anak. Tapi kalau berdua di rumah jadi suami. Tapi oknumnya satu katanya. Ini salah, tidak diterima. Jadi Tritunggal itu bukan berarti hanya 3 fungsi dari Allah yang Esa, bukan. Sebagaimana dipahami oleh kelompok tertentu, ya kelompok tertentu, ada kelompok tertentu dalam denominasi Protestan klasik. Jadi ada Protestan klasik. Bahkan waktu itu saya pernah diajarkan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus. Ini ada kata itulah. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itulah Tuhan Yesus katanya. Padahal tidak ya. Nanti akan kita jelaskan penjelasan ini dan harap diikuti dengan baik-baik. Ini pemahaman yang ditolak oleh gereja. Dan pemahaman-pemahaman yang disajikan ini bukan pemahaman yang benar di dalam Alkitab. Ini pemahaman yang menyimpang. Kemudian ada juga pemahaman Tritunggal, dikatakan Tunggal itu sebagai satu keluarga ilahi yang terdiri dari Bapa, Ibu. Ibu itu disamakan dengan Roh Kudus. Yang sering dianggap feminim ya oleh kelompok tertentu dan anaknya. Tidak pula ini suatu keluarga ilahi yang terdiri dari Bapa, Anak yang diikat oleh kasih yang disebut Roh Kudus. Ini makin kacau. Ada, saya lupa ajaran mana mengatakan jadi Roh Kudus itu dikatakan seperti apa itu kasih. Jadi Roh Kudus itu mengikat Anak dan Bapa menjadi satu. Jadi keluarga ilahi. Ini ajaran yang menyimpang dan ini tidak diterima oleh gereja. Sudah ditolak. Kemudian ada yang mengatakan Tritunggal itu adalah proses atau tahap yang dilakukan Allah dalam sejarah. Nah, ini sering kita jumpai di kalangan-kalangan gereja masa kini ada banyak orang pemahaman. Contoh, dalam perjanjian lama Allah yang Esa disebut Bapa. Di perjanjian lama. Ya, Allah yang Esa itu disebut Bapa katanya. Kemudian dalam perjanjian baru Allah yang tadinya disebut Bapa sekarang disebut anak. Jadi Bapa itu berubah menjadi anak, cuma sebutannya berbeda. Kemudian dalam zaman gereja Allah yang Esa tadinya disebut Bapa dan Anak, sekarang disebut Roh Kudus. Jadi sebutan berubah-ubah. Waktu PL dia disebut sebagai Bapa, waktu PB disebut dia sebagai anak, di zaman gereja dia disebut sebagai Roh Kudus. Tetapi oknumnya satu katanya kan. Ini seperti yang diajarkan oleh aliran, ini ada alirannya. Dispensasional tertentu dari Protestan sayap kiri ya. Yang berikut, Tritunggal itu ada yang mengatakan menuduh bahwa Tritunggal itu seperti Trimurti dalam agama Hindu. Karena di dalam agama Hindu ada namanya Brahma, Wisnu dan Siwa. Di situ. Ya, jadi inilah tuduhan-tuduhan orang yang menganggap bahwa Tritunggal itu dengan Trimurti dalam agama Hindu. Di mana di dalam agama Hindu ini adalah dewa yang terpisah-pisah, yang memiliki keluarga masing-masing lengkap dengan anak-anak dan istri mereka masing-masing. Meskipun masing-masing
dianggap sebagai manifestasi dari Brahma atau Sang Hyang Wahidi yang satu. Jadi ini contoh-contoh pemahaman yang jelas-jelas ditolak oleh gereja. Tritunggal tidak dipahami seperti ini, tidak tiga Tuhan yang terpisah-pisah atau dempel-dempel, bukannya itu memang salah. Fakta sejarah juga yang harus dipahami ketika mau memahami ajaran Tritunggal ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Kristen ini adalah kelanjutan dari iman Yahudi. Jadi kekristenan itu kelanjutan dari iman Yahudi. Kenapa dikatakan kelanjutan iman Yahudi? Karena kekristenan itu memang didirikan di atas kebenaran yang dibangun orang Yahudi, yaitu siapa? Yesus Kristus. Karena Kristus hadir sebagai orang Yahudi. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan orang mengatakan Kristen itu menyolong kitab Yahudi atau macam-macam lah, semua itu tuduhan yang keliru. Karena sejak semula kekristenan itu sudah menerima kitab Yahudi secara utuh. Bahkan orang Kristen itu melanjutkan apa yang sudah tertulis dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Yahudi. Jadi Kristen itu kelanjutan iman Yahudi yang sejak semula memiliki iman monoteistik, percaya kepada Allah yang Esa, yang hanya satu-satunya. Sebagaimana tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan Markus 12:29, yaitu Tuhan YHWH Adonai, Allah yang Esa. Baru catatannya lagi, bukti bahwa kekristenan itu tidak bisa dilepaskan dari iman Yahudi atau ajaran Yahudi atau kitab Yahudi. Yesus dan para rasul adalah orang Yahudi dan mereka juga mengajarkan kitab Yahudi. Kenapa dikatakan mengajarkan kitab Yahudi? Contoh, Paulus itu ketika dia pergi memberitakan Injil, dia membawa perkamen. Perkamen itu menunjuk kepada kitab-kitab Perjanjian Lama dan juga kebenaran-kebenaran yang sejati yang kemudian dia menuliskan juga. Jadi jelas, Yesus dan para rasul adalah orang Yahudi mengajarkan kitab Yahudi. Di situ ya. Supaya kalau ada orang menuduh bahwa Kristen itu agama yang tidak ada hubungan dengan Yahudi, itu salah. Sangat berhubungan. Makanya kita orang Kristen sampai sekarang menjadikan kitab Perjanjian Lama dengan kitab Perjanjian Baru menjadi satu kesatuan. Kitab Perjanjian Lama itu berbicara nubuatan dan Perjanjian Baru menggenapi nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama. Walaupun nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama belum sepenuhnya digenapi oleh Yesus. Karena dalam Perjanjian Lama juga masih ada nubuatan tentang akhir zaman atau kedatangan Kristus yang kedua, di mana Yesus akan datang untuk menggenapi itu semua. Di situ ya. Jadi iman Kristen itu sesuai dengan Alkitab, dengan tegas dan berulang-ulang mengatakan bahwa Tuhan Adonai adalah Allah itu Esa. Esa artinya satu-satunya yang harus disembah, dimuliakan sebagai Allah oleh umat Israel dan orang Kristen, tidak ada yang lain. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu 2, 3, atau lebih. Jadi kalau orang mengatakan Kristen menyembah Allah lebih dari 1, lebih dari 2 dan lain sebagainya, itu tuduhan dari orang-orang yang malas berpikir dan mereka orang-orang yang tidak mau belajar. Jadi tidak dibenarkan bahwa orang Kristen menyembah Allah lebih dari 1, tapi kita menyembah Allah yang Esa. Itu ya. Sekarang kita bertanya, kapan Tritunggal ada? Kalau tadi saya katakan istilah Tritunggal itu baru ada di abad kedua, ya. Kemudian di abad ketiga, yang kemudian terus diajarkan sampai sekarang istilahnya. Tetapi Tritunggal itu sendiri, esensi dari ajaran Tritunggal itu kapan ada? Saya mengatakan Tritunggal itu sudah ada sebelum dunia ada. Perhatikan ini ya. Jadi Tritunggal itu sudah ada sebelum dunia ada. Sebelum dunia diciptakan. Dari mana itu terlihat? Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ada banyak ayat-ayat yang bisa kita buktikan nanti atau kita tunjukkan tentang bahwa Bapa, Firman, dan Roh itu sudah kekal sebelum dunia diciptakan. Perhatikan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah, perhatikan ya.
Roh Allah, di sini ada Allah, melayang-layang, merehefet, atau bergerak, atau melingkupi, menudungi atas permukaan air. Baru di sini ada berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Tritunggal yang dimaksud di sini adalah Allah. Allah ini hidup, hidupnya itulah yang disebut Roh Kudus. Allah ini memiliki firman atau kecerdasan ilahi, itulah yang disebut dengan firman. Jadi ini yang disebut Tritunggal, tiga realita dalam satu hakikat, hakikat Allah. Ini Tritunggal, Allah, firman, dan rohnya. Apa itu firman? Kita lihat di sini, roh Allah dan firman Allah, ini ada dan wajib ada. Perhatikan ya. Jadi firman Allah dan roh Allah itu wajib ada dalam diri Allah. Artinya dia apa? Di situ Allah tanpa firman, berarti Allah itu pernah nggak punya pikiran, nggak punya kecerdasan. Dan itu tentu bukan Allah. Baru roh artinya kehidupan Allah. Roh Allah artinya roh Allah. Allah itu hidup kekal. Jadi roh Allah tanpa roh, maka itu namanya apa? Patung, berhala. Allah tanpa firman, itu namanya juga gila. Allah tanpa roh, mati. Di situ. Jadi roh Allah dan firman Allah itu wajib ada di dalam diri Allah dan sehakikat dengan Allah. Satu hakikatnya, jadi tidak ada yang lebih besar, lebih kecil. Tidak ada, yang lebih tinggi, lebih rendah. Allah, firman, dan roh satu hakikat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih utama. Kenapa? Karena firman Allah kekal di dalam diri Allah, roh Allah di dalam diri Allah. Allah tanpa roh mati, Allah tanpa firman bodoh. Dan itu tidak mungkin. Jadi Allah tanpa roh adalah batu, mati. Allah tanpa firman juga batu. Jadi seluruh kitab, mulai dari Kejadian, perhatikan di sini sampai Wahyu, saya katakan sehati, sepikir, senapas, bahwa Allah kekal bersama firman dan rohnya. Ini jelas. Ini harus kita dulu supaya kita memahami bagaimana sebenarnya ajaran Tritunggal ini dibangun oleh bapak-bapak gereja dan bangunannya itu berdasar kepada data, fakta, Alkitab yang teruji secara baik. Sekarang kita perlu juga memperhatikan bahwa dibedakan antara Tritunggal dengan doktrin Tritunggal. Tritunggal itu berbicara Allah yang selalu ada atau kekal, di mana dari kekekalan dia adalah Allah, yaitu Bapa sendiri, dan dia juga adalah firman dan rohnya. Artinya Bapa, firman, dan roh itu satu di dalam kekekalan. Satu hakikat di dalam diri Allah. Itulah Tritunggal. Sedangkan doktrin Tritunggal adalah rumusan yang dikembangkan tentang apa yang gereja pahami tentang Allah. Apa yang gereja pahami tentang Allah. Berdasarkan apa? Pewahyuan diri Allah. Yang dinyatakan dalam sejarah penyataan dan penebusan sebagaimana dicatat dalam Alkitab. Jadi ketika kita belajar Tritunggal itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah penyataan dan penebusan. Sejarah penyataan apa? Kita tidak bisa mengenal Allah secara baik dan benar kalau berdasarkan konsep kita, berdasarkan kemampuan kita. Karena kekristenan itu tidak dibangun di atas dasar manusia menjelaskan Allah atau manusia mengkonsepkan Allah itu seperti apa, bukan. Tetapi ajaran kekristenan itu, khususnya doktrin Tritunggal ini dibangun dari bagaimana Allah mewahyukan dirinya, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Artinya begini, kita tidak bisa mengatakan bagaimana dan siapa Allah itu tanpa Allah itu menyatakan mewahyukan dirinya di tengah-tengah dunia. Di situ, nggak bisa. Tetapi ketika Allah menyatakan dirinya, ketika Allah menyatakan kehendaknya, maka kita mampu mengenal dia sesuai dengan penyataan dirinya atau pewahyuan dirinya. Jadi doktrin Tritunggal itu rumusan yang dikembangkan oleh gereja, bapak-bapak gereja, tentang apa yang gereja pahami mengenai pewahyuan Allah atau penyataan diri Allah dalam sejarah manusia sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Itu yang harus dipahami di situ ya, supaya paham kita
Apa bedanya Tritunggal dengan doktrin Tritunggal? Tritunggal itu berbicara Allah yang Esa, Firman, dan Rohnya kekal di dalam hakikatnya, satu di dalam hakikat Allah. Tetapi doktrin Tritunggal adalah bagaimana gereja membuat sebuah ajaran untuk mampu mengenal dan menjelaskan Allah itu, sejauh mana Allah mewahyukan dirinya, sejauh mana Allah memperkenalkan dirinya, sejauh mana Allah berkarya di dalam sejarah manusia yang tercatat di dalam Alkitab atau di dalam realitas sejarah umat Tuhan. Itu doktrin. Sekarang kalau kita mau berbicara sejarah ringkas tentang Tritunggal, maka perlu kita tahu zaman Perjanjian Lama ya. Ini harus kita tahu ini dengan zaman PB, dengan zaman gereja sampai sekarang. Nah, di situ. Zaman Perjanjian Lama sama, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, zaman Perjanjian Baru juga sama. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Zaman Perjanjian Baru tetap sama. Zaman gereja ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya apa? Bahwa gereja dibangun di atas dasar Perjanjian Lama. Nah, ini bangunannya ya. Jadi gereja itu tidak hanya memakai PB, gereja itu tidak hanya memakai PL, tapi gereja itu memakai PL dan PB secara bersamaan. Jadi kalau ada gereja hanya memakai PB, itu bukan gereja yang sesungguhnya. Kalau ada gereja hanya memakai PL, itu juga bukan gereja yang sesungguhnya. Karena gereja yang sejati itu dibangun di atas dasar firman Tuhan yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu ya. Apa di situ kita melihat Tritunggal itu? Tritunggal di dalam Perjanjian Lama itu Tuhan memiliki firman dan Tuhan itu memiliki roh. Yahweh maksudnya ya, Allah Bapa. Ya, ini memiliki firman. Dengan firman ia menciptakan. Ini harus diketahui. Dengan firman-Nya juga ia berteofani. Ini kata penting ya. Jadi dalam Perjanjian Lama Allah menciptakan semuanya melalui firman. Tetapi Allah juga menyatakan dirinya melalui teofani. Ini perlu diperhatikan. Kalau roh atau roh Allah itu mendiami orang tertentu untuk tujuannya, tujuan Allah. Karyanya dirasakan oleh semua orang. Jadi roh Allah dengan firman Allah sudah berkarya sejak zaman Perjanjian Lama. Bahkan mengawali segala penciptaan itu pun Allah selalu berkarya menciptakannya melalui firman dan rohnya. Karena firman dan roh itu tidak bisa terpisah dari Allah. Kekallah di dalam hakikat Allah. Namun zaman Perjanjian Baru ada sedikit perbedaan, tetapi perbedaan bukan bertentangan. Tapi ini namanya pewahyuan Allah yang progresif. Zaman Perjanjian Baru menegaskan bahwa Allah menciptakan melalui firman. Namun perbedaannya adalah firman itu inkarnasi, jadi manusia. Kalau di Perjanjian Lama, firman teofani, menampakkan diri dalam rupa kemuliaan atau menampakkan diri dalam rupa malaikat kepada orang-orang tertentu atau kepada para nabi. Namun di zaman Perjanjian Baru firman itu inkarnasi. Benar-benar dia hadir sebagai manusia, bukan lagi teofani yang menampakkan, tapi benar-benar hadir sebagai manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna kalau trikotomi dia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dia memiliki kecerdasan dan memiliki kehidupan. Benar-benar dia manusia sempurna. Yesus itu tidak ada dosa pada dirinya. Baru kemudian kalau di Perjanjian Baru, roh Allah mendiami setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Tapi kalau Perjanjian Lama kita lihat itu mendiami orang tertentu atau berkarya di dalam diri orang-orang tertentu. Tetapi tidak hanya kepada orang tertentu, itu ada di dalam Perjanjian Baru. Dan ini kegenapan kitab Yoel ya. Yoel, aku akan melimpahkan rohku dengan tidak terbatas. Kalau di zaman gereja, Bapak gereja kemudian menemukan atau membuat satu istilah untuk menjelaskan siapa ini? Bapa, Firman, dan Roh. Bapa, Firman, dan Roh dalam bentuk inkarnasi, ya Pak, bukan dalam bentuk. Yang firmannya inkarnasi menjadi manusia, yang rohnya diutus menyertai orang percaya. Kemudian disebutlah istilah Tritunggal di sini ya, untuk menjelaskan bagaimana relasi Bapa, Firman yang kemudian menjadi manusia, Yesus Kristus anak Allah, dan rohnya yang diutus. Jadi Tritunggal itu untuk menjelaskan kebagaimanaan Allah, bukan
berbicara keberapaan Allah. Ini secara ringkasnya. Yang berikut juga ini sangat penting untuk dipahami. Untuk mengerti Tritunggal, ada beberapa istilah yang harus dipahami. Yang pertama di sini adalah kata Allah. Ya, kata Allah itu artinya Dia yang ilahi, pencipta alam semesta, yang transenden. Artinya sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Maka disebut Allah itu roh. Bahkan disebut Allah itu terang yang tak terhampiri. Bahkan disebutkan Allah itu api yang menghanguskan. Artinya apa? Ketika kita berkata Allah itu berbicara tentang yang ilahi, hakikat yang ilahi itu. Yang transenden, yang tak terjangkau, yang tak terjelaskan oleh kemampuan manusia. Itu Allah. Dia pencipta alam semesta. Baru bagi kita ini Allah bukan nama ya. Baru kalau Yahweh itu apa? Nama keagungan dari Bapa Sang Pencipta alam semesta. Ini nama keagungan dari Bapa Sang Pencipta alam semesta. Namun catatannya adalah bagaimana kita menjelaskan. Jadi gini, supaya kita tahu ya. Jadi Bapa itu Allah. Firman itu juga Allah. Roh Kudus juga adalah Allah. Jadi Bapa, Firman, dan Roh itu juga memiliki nama keagungan, ya sama. Sama ini semua. Ini harus dipahami nih dulu, supaya jangan kita keliru untuk memahami Tritunggal. Jadi Bapa itu Allah, Bapa itu Yahweh, Firman itu Yahweh. Kenapa? Karena Yahweh itu nama keagungan kepada Allah itu. Allah itu artinya apa? Itu Sang Pencipta alam semesta yang hakikatnya roh, transenden itu. Dia adalah Bapa. Jadi Allah itu dia memiliki 3 realita konkret, yaitu sebagai Bapa, sebagai Firman, dan sebagai Roh. Ini 3 realita di dalam satu hakikat Allah yang namanya Yahweh. Namun kalau kita mau jelaskan siapakah yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia, tidak boleh kita sebutkan Allah menjadi manusia, karena Allah itu sudah berbicara Bapa, Firman, dan Roh. Tidak bisa kita sebutkan Yahweh menjadi manusia, tetapi Firman menjadi manusia. Karena kalau kita katakan Yahweh menjadi manusia, itu sudah berbicara Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di sini ya, nanti teman-teman mungkin kita akan diskusi, kita ulang, kita jelaskan bisa. Jadi Allah yang Esa, yaitu Bapa di surga, Bapa di surga itu, kenapa dia disebut Bapa? Menunjuk pada Allah yang padanya berdiam Firman dan Roh. Jadi mengapa dia disebut di sini Bapa? Bentar ya. Sebentar. Apa artinya di sini Bapa? Ini perlu untuk kita pahami ya. Bapa itu artinya adalah menunjuk pada Allah yang padanya berdiam Firman dan Roh. Roh Kudus dan Firman itu keluar dari Bapa. Jadi kenapa dikatakan dia Bapa? Allah itu sebagai Bapa. Karena di dalam diri Bapa ada Firman dan Roh. Jadi Bapa, Firman, dan Roh itu dapat dibedakan, tapi tidak boleh dipisahkan apalagi dibenturkan. Ini catatan penting. Apa itu firman? Firman itu berbicara kecerdasan Allah, akal budi, pikiran, hikmat Allah yang kekal dan maha dalam hakikat Allah. Oleh firman, Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi firman itu bukan ciptaan, tetapi dia adalah pencipta sebab dia kekal di dalam diri Allah. Bahkan Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman. Kemudian apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu kehidupan, kuasa hidup Allah yang kekal dan maha dalam hakikat Allah. Oleh Roh Allah menghidupkan segala ciptaan. Jadi ini kata penting untuk memahami Tritunggal. Karena banyak orang mengatakan firman itu roh, katanya kan. Roh Kudus itu roh, Bapa itu roh. Jadi macam-macam. Tetapi kalau kita memahami, firman itu berbicara kecerdasan akal budi Allah yang maha kuasa. Roh Kudus itu adalah kehidupan atau hidup Allah yang maha kuasa. Yang berdiam di dalam diri Allah. Atau berdiam di dalam diri Bapa itu. Karena Bapa itu berbicara, Roh Kudus dan Firman berdiam atau bersumber keluar dari Bapa itu sendiri. Ini kata kunci yang harus dipahami. Oke, sekarang kalau kita mau melihat di dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat
Kita lihat di sini Allah, Yahweh, Bapa di surga itu hakikatnya Esa. Esa artinya satu-satunya yang layak dan harus disembah oleh manusia, tidak ada yang lain. Jadi kita menyembah Bapa di surga. Ayat-ayatnya sangat banyak sekali, saya tidak bacakan. Sangat banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menegaskan bahwa Allah, yaitu Adonai Elohim, Bapa di surga itu sebagai Allah yang Esa. Jadi sangat sayang sekali kalau orang menuduh orang Kristen menyembah Allah lebih dari satu. Allahnya dua, Allahnya tiga, Allahnya empat, enggak. Jelas sekali, ini ayat-ayat yang bisa dibaca, bisa diperhatikan, bisa disimak, bisa direnungkan. Contoh, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, tetapi ya, kemudian akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada yang lain. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Kemudian engkau harus menyembah Tuhan Allahmu hanya kepada Dia saja. Perhatikan ya, hanya kepada Dia saja. Tuhan Allah itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas sekali. Ya, baru dikatakan kata Yesus Bapa, engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini ayat yang sering dipelintir oleh mereka-mereka. Kemudian Allah yang Esa, semua berbicara Allah yang Esa. Kemudian Allah yang satu, Allah adalah satu, satu Allah di situ ya. Baru kemudian di sini satu Allah saja itu baik. Baru Allah yang Esa, juru selamat kita. Semua jelas. Kemudian Allah yang Esa itu dipanggil sebagai Bapa. Kita lihat di sini ya. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau, Ia Bapamu. Jadi panggilan Bapa kepada Allah itu bukan ajaran perjanjian baru, tapi itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Bukankah engkau Bapa kami? Apa arti Bapa di sini? Menunjuk kepada Dia sebagai sumber. Karena firman keluar dari Allah, roh juga keluar dari Allah, namun ketika firman dan roh keluar dari Allah bukan berarti roh itu meninggalkan Allah, bukan. Tetapi roh itu tetap ada pada diri Allah karena roh Allah Maha Kuasa. Kemudian engkaulah Bapa kami, semua banyak ayat-ayat. Bapa engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar yaitu Bapa di surga, itu ya. Mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Kemudian Bapa kami satu. Kepada rumah Bapakku dan Bapamu, jelas sekali. Jadi Alkitab itu sangat luar biasa. Jadi Allah yang Esa itu dipanggil sebagai Bapa, yang menegaskan bahwa dari Bapa lah berasal segala sesuatu. Ini bisa dibaca nanti Mazmur 90 ayat 1 sampai 2 dikatakan sebelum gunung-gunung diperanakkan. Ya, kenapa dikata peranakkan di situ? Menggambarkan bahwa Bapa lah yang menciptakan, Bapa lah, oleh Bapa lah semuanya itu menjadi ada. Jelas sekali ya. Kemudian Allah Bapa itu memiliki roh. Ada catatan di sini sebuat Allah itu roh. Ini bicara hakikat Allah. Beda maknanya dengan roh Allah. Itu berbicara hidup Allah. Ini harus diperhatikan ini. Jadi Roh Kudus adalah roh atau hidup Allah yang kekal ada di dalam diri Allah. Roh Allah itu atau bisa disebut prinsip hidup Allah, inilah yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk. Roh Allah bukan ciptaan Allah. Perhatikan. Sama dengan firman Allah juga bukan ciptaan Allah. Kalau firman Allah ciptaan Allah, berarti Allah pernah tidak punya kecerdasan. Kalau roh Allah adalah ciptaan Allah, berarti Allah pernah mati. Kalau firman dan roh diciptakan, maka pertanyaannya, bagaimana Allah menciptakan firman dan roh? Bukankah Ia menciptakan oleh firman dan bukankah Ia menghidupkan oleh rohnya? Nah, di situ. Jadi kalau dikatakan Allah itu roh, itu berbicara tentang hakikat yang transenden. Artinya Bapa, firman, dan roh itu transenden. Sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita. Tetapi kalau berbicara roh Allah, artinya Allah yang transenden itu dia memiliki kehidupan. Kehidupannya lah yang disebut dengan roh kudus atau roh Allah. Jadi hakikat Allah adalah roh dengan roh Allah, dua hal yang harus mampu dibedakan. Tapi tidak boleh dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Karena hakikat Allah yang adalah roh dengan hidup Allah itu satu, tidak bisa terpisah.
Jadi roh Allah adalah napas, jiwa, kekuatan atau hayat Tuhan. Bahkan dikatakan Mazmur, oleh firman Tuhan langit, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Napas di sini bicara roh. Ya, apabila engkau mengirim rohmu, ya, Allah yang adalah roh yang transenden memiliki kehidupan. Namun dia dapat mengutus kehidupan itu supaya terjadi kehidupan dan tercipta kehidupan. Roh Allah telah membuat aku dan napas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh yang satu dan yang sama, roh yang kekal. Jadi roh Allah itu apa? Ya, kehidupan Allah, ayat Tuhan, jiwa kekuatan Tuhan, yang olehnya dia memberikan kehidupan kepada kita, kepada semua ciptaannya. Kita melihat ya, Allah Bapa Yahweh memiliki roh, oleh rohnya yang memberi hidup, rohnya sumber hidup bagi segala makhluk itu, kita lihat oleh rohnya Allah memberikan hidup di sini ya. Yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah adalah roh Allah. Jadi di sini kita lihat yang tahu di dalam diri Allah. Diri Allah berbicara tentang hakikat Allah. Roh Allah berbicara hidup daripada Allah yang transenden. Kalau diri Allah berbicara Allah yang transenden, roh Allah berbicara hidup dari Allah yang transenden itu. Roh Allah melingkupi bumi, melayang-layang dibuat. Ya Allah, roh dari segala makhluk. Roh Allah membuat aku, tadi sudah saya baca. Oleh nafasnya langit menjadi cerah. Ini sebuah pengajaran di dalam Alkitab yang harus dipahami tentang Allah Bapa Yahweh yang memiliki roh. Sekarang kita lihat Allah Bapa memiliki firman, firman Allah kekal dalam diri Allah. Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Jelas sekali ya. Kalau tadi saya sudah bicara roh Allah, sekarang saya bicara tentang firman. Ini berfirmanlah Allah. Berfirman itu kata kerja. Kenapa Allah bisa berfirman? Karena Allah memiliki firman. Mustahil Allah mengeluarkan firman kalau dia tidak memiliki firman. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, firman yang keluar dari mulutku, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Pada mulanya adalah firman, di situ ya. Firman itu bersama-sama ada, diam, berada, tinggal di dalam diri Allah. Oleh firman Allah menciptakan alam semesta, jelas sekali. Alam semesta dijadikan oleh firman Allah, jelas sekali. Oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu Allah. Jadi sungguh jelas. Tritunggal berbicara tentang Allah yang Esa, yang di dalam hakikat dirinya sebagai Bapa, serta firman dan rohnya. Rohnya kehidupannya yang olehnya dia menghidupkan, firman-Nya bicara kecerdasan akal budi Allah, yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Jelas sekali. Jadi Yesus itu firman Bapa yang menjadi manusia. Makanya tadi saya katakan, jangan mengatakan Allah menjadi manusia. Jangan mengatakan Yahweh menjadi manusia. Jangan mengatakan Bapa menjadi manusia. Tetapi kita harus katakan firman Allah yang maha kuasa, yang kekal, diutus oleh Allah menjadi manusia. Itu lebih tepat. Maka dikatakan di sini, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Bagaimana firman menjadi manusia? Oleh kuasa Allah. Maka dikatakan roh Allah menaungi atau berkuasa atas Maria, dan saat roh Allah berkuasa atas Maria, firman Allah juga inkarnasi di dalam rahimnya. Apa buktinya bahwa Yesus itu firman Allah menjadi manusia? Kita melihat di sini perkataan-perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalau kita berbicara Abraham dengan Yesus, jaraknya ribuan tahun. Tidak mungkin Yesus berkata, sebelum Abraham aku sudah ada. Karena sejatinya Yesus dilahirkan oleh Maria di kisaran 4 atau 5 sebelum Masehi. Sementara Abraham sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Jadi apa yang dimaksud dengan Yesus? Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu berbicara hakikat Yesus sebagai firman. Dia adalah firman Allah. Kemudian sebab aku telah turun dari surga. Pertanyaannya, yang turun dari surga yang dimaksud oleh Yesus itu apa?
Karena Yesus turun dari surga artinya firman itu diutus oleh Allah menjadi manusia di dalam rahim Maria. Surga itu berbicara Allah di dalam kemahaannya. Turun itu berbicara bahwa Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Tidak berbicara kemanusiaan Yesus di sini yang turun dari surga. Jadi bukan manusia Yesus, jasadnya itu turun dari langit, tiba-tiba menciut jadi roh, masuk ke dalam rahim Maria, tidak. Tapi firman itu inkarnasi di dalam rahim Maria. Itu yang dimaksud. Bukankah ya ini Yesus anak Yusuf saudara kita, bagaimana dia berkata, aku telah turun dari surga. Orang-orang bingung. Karena kalau berpikir kemanusiaan Yesus, tidak mungkin kemanusiaan Yesus turun dari surga. Dan itu sangat membingungkan. Tetapi firmanlah yang datang dan turun keluar dari Bapa, diutus. Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Baru dikatakan Yesus lagi, ya Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apa maksudnya kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada? Apakah ini berbicara wujud fisik Yesus? Tentu tidak. Karena tubuh manusia Yesus itu berawal dari rahim Maria. Tetapi keilahian Yesus itu, firman, itu kekal di dalam diri Allah. Dan itulah oleh kemahaan Allah diutus menjadi manusia, namanya Yesus. Ya Bapa, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini dia. Bapa mengasihi firman. Jadi bukan berbicara kemanusiaannya, tubuhnya. Bapak nanti punya tubuh, nggak mungkin kan? Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini pernyataan-pernyataan Yesus yang menegaskan bahwa dia adalah firman. Dan ini rata-rata ini saya kutip dari Injil Yohanes. Jadi untuk memahami seluruh perkataan di sini, di dalam Injil Yohanes itu, maka pembukaan ini yang paling dasarnya ini. Ya, ini. Jadi ini bangunannya, dari sini dasarnya. Firman menjadi manusia. Oke, nanti kita diskusi. Jadi Allah Bapa, Yahweh yang kekal, firman-Nya dan rohnya juga kekal. Jadi roh Allah kekal ada di dalam diri Allah. Roh Allah bukan, ya, roh Allah itu bukan ciptaan Allah. Sebab roh Allah itu adalah hidup, hayat Allah yang kekal dan menjadi sumber hidup bagi segala makhluk. Kemudian firman Allah kekal ada dalam diri Allah. Firman Allah bukan ciptaan Allah. Sebab firman Allah kuasa hikmat, pengetahuan, kuasa perkataan, Allah yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Oke ya, kita coba lihat di sini. Jadi bukan Allah yang menjadi manusia. Ini yang harus dipahami. Ya, ini Bapa, ini firman. Jadi bisa dikatakan Bapa itu Allah, firman itu Allah, roh juga Allah. Firman juga bisa disebut Yahweh, roh juga bisa disebut Yahweh, Bapa juga Yahweh. Tetapi catatannya adalah harus diingat ya, yang menjadi manusia itu bukan Bapa, bukan Allah, tapi yang menjadi manusia itu adalah firman Allah. Itulah yang menjadi manusia. Oleh karena itu, maka harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan. Yesus bukan Bapa jadi manusia, bukan Bapa jadi manusia, bukan. Bukan Roh Kudus jadi manusia, bukan ini, bukan. Bukan Yahweh jadi manusia, karena berbicara Yahweh berarti Bapa, firman, dan roh. Tapi firman Yahweh yang menjadi manusia, harus. Kemudian bukan Allah jadi manusia juga, bukan Allah. Tapi firman Allah, harus ini. Supaya benar-benar kita mengikuti apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tetapi firman Allah hakikatnya Allah, yes. Roh Allah hakikatnya Allah, yes. Firman Allah hakikatnya Yahweh, yes. Roh Allah hakikatnya Yahweh, yes. Bapa hakikatnya Allah dan Yahweh, yes. Ini berbicara tentang hakikat. Yahweh itu berbicara nama. Oke ya. Tetapi yang harus kita katakan adalah bahwa Yesus adalah inkarnasi firman Allah dalam rupa manusia. Jadi Yesus ini benar-benar manusia sempurna. Manusia sempurna artinya dia ada tubuh, dia ada kecerdasan, akal budi, dia ada
kehidupan. Benar-benar manusia. Bedanya tubuhnya adalah tubuh sempurna, bukan seperti tubuh kita ciptaan yang fana atau terbatas hasil biologis. Dan Yesus juga punya kecerdasan yang sempurna dan roh yang sempurna. Tidak seperti kita. Baru di dalam kemanusiaannya atau Yesus ini memiliki dua kodrat. Ini harus dipahami. Kodrat Allah dengan kodrat manusia. Jadi kodrat ilahi Yesus itu adalah firman. Kodrat manusia Yesus itu dari rahim Maria. Jadi kodrat manusia Yesus itu berawal dari rahim Maria. Tetapi kodrat ilahi Yesus itu firman. Tidak berawal dan tidak berakhir. Kenapa? Karena firman kekal. Nah, di situ yang harus dipahami. Jadi kalau orang mengatakan Allah jadi manusia memang agak rancu. Rancunya di mana? Orang akan salah memahami. Tetapi yang harus kita katakan adalah firman Allah menjadi manusia. Itu yang sebaiknya kita gunakan. Oke. Jadi melainkan Yesus adalah inkarnasi firman Allah. Ada kata kuncinya inkarnasi firman Allah dalam rupa manusia. Manusia yang memiliki dua kodrat. Kodrat Allah dan kodrat manusia. Kodrat Allah itu adalah firman. Ini kodrat Allah. Kodrat manusia itu dari rahim Maria. Yesus Kristus namanya. Oke. Sekarang yang perlu lagi untuk kita memahami Tritunggal berkaitan dengan Kristologi ya. Yang pertama kita harus memahami keilahian Yesus. Kemudian kita harus memahami ketuhanan Yesus. Kemudian kita harus memahami juga kemanusiaan Yesus. Apa itu kemanusiaan, keilahian, dan ketuhanan dan kemanusiaan Yesus? Perhatikan ya. Ini keilahian, ketuhanan, dan kemanusiaan Yesus tidak bisa dipisah. Namun bisa kita bedakan. Keilahian itu berbicara hakikat Yesus sebagai firman Allah yang kekal dalam diri Allah. Ini dia. Ketuhanan Yesus berbicara tentang gelar jabatan kepenguasaan Yesus, di mana Yesus memiliki kuasa sebagai firman menjadi manusia. Kepada manusia Yesus, Allah memberikan kuasa, yaitu kuasa atas apa? Kuasa atas maut, kuasa atas iblis, kuasa atas dosa, kuasa untuk sediakan surga, kuasa menjadi raja segala raja, dan kuasa menjadi hakim yang adil. Ini ketuhanannya. Kemanusiaan Yesus berbicara ini. Jadi kemanusiaan Yesus artinya kemanusiaan Yesus baru ada dalam rahim Maria saat firman inkarnasi. Manusia Yesus adalah manusia sempurna. Manusia Yesus tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Manusia Yesus itu tidak diciptakan, tapi inkarnasi dan kemudian dilahirkan. Walau tubuh Yesus adalah hakikat manusia dengan hakikat sebagai ciptaan. Hakikat manusianya ya, tapi bukan diciptakan. Karena Yesus punya tubuh, jiwa, dan roh. Itu namanya manusia. Oke. Jadi di sini keilahian Yesus berbicara sebagai firman Allah, kemanusiaan Yesus berbicara tentang dia berawal dari rahim Maria. Ketuhanan Yesus itu adalah kepenguasaan Yesus yang memiliki dua natur. Ya. Jadi kepenguasaan Yesus itu di dalam dua naturnya, di dalam di dalam dirinya. Oke. Sekarang kita bertanya, mengapa Allah mengutus firman menjadi manusia? Saya selalu mengatakan bahwa Allah Bapa di surga mengutus firman-Nya menjadi manusia, bukan rohnya yang diutus jadi manusia. Karena ada orang mengatakan Yesus itu roh Allah, kurang tepat. Karena kitab Injil mengatakan Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus, dari Roh Kudus, bukan dikandung, bukan Maria mengandung Roh Kudus, tapi Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan mengandung Roh Kudus. Perhatikan ya. Jadi firman Allah yang hakikatnya Allah diutus Allah menjadi manusia di dalam rahim Maria. Di sini, kenapa? Untuk menyatakan seluruh karya keselamatan, untuk menyatakan penebusan, untuk memberikan hidup yang kekal, untuk memberikan damai sejahtera. Di dalam Yesus firman menjadi manusia ditetapkan dan diberikan Allah kuasa, kemuliaan, kasih karunia, dan kebenaran untuk segala sesuatu sesuai kehendak Allah. Apa kehendak Allah bagi kita ada pada Yesus.
Ada di situ. Jadi firman Allah menjadi manusia. Saya ulang-ulang di sini. Perhatikan ya. Ketika Allah mengutus firman menjadi manusia, Allah ini Bapa di surga itu tidak kekurangan atau tidak kehilangan firman. Firman Allah menjadi manusia Yesus Kristus, tapi bukan berarti firman Allah jadi hilang, nggak habis. Kenapa? Karena firman Allah kekal dan maha kuasa. Tapi kalau firmannya terbatas ya repot. Nggak bisa ya. Jadi makanya Yesus tetap bahwa dia masih bisa menerima firman dari Bapa dan dia mengajarkan. Dia menerima kehendak, dia melakukan kehendak Bapa. Jadi firman diutus menjadi manusia untuk menyampaikan firman, meneladankan firman, menggenapi dan menyempurnakan seluruh firman yang telah diberikan Allah kepada para nabi. Dan Yesus salah satu-satunya pribadi yang telah melakukan dengan sempurna, tidak ada lain. Oke? Kita ulang ini ya. Ini bukti-buktinya. Jadi Yesus mengatakan, aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapa-Ku. Artinya apa? Yesus dalam kemanusiaan, dia memanggil Allah itu sebagai Bapa. Dan dia mengatakan, aku diutus oleh Bapa untuk melakukan kehendaknya. Jadi Bapa mengutus firman menjadi manusia, Yesus menjadi manusia yang sempurna, yang taat sepenuhnya kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Di situ, makanya dikatakan Yesus di sini, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 6 ayat 38. Aku telah untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Untuk melakukan pekerjaan Bapa. Baru apa? Melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Inilah tujuan Bapa mengutus Yesus dan Yesus tahu tujuannya dan dia melakukan itu. Jadi jangan kita mengatakan Allah Bapa jadi manusia atau Tuhan Allah jadi manusia. Mari kita konsisten mengatakan firman Allah yang hakikatnya Allah diutus oleh Allah menjadi manusia. Itu yang harus kita tegus sampaikan. Jadi Yesus firman menjadi manusia, karena itu maka Yesus memiliki dua natur. Ini tadi sudah saya singgung di awal ya, di atas. Natur firman itu berasal dari Allah. Kemudian natur manusia itu berasal dari rahim Maria atau berperadaan ada sejak Maria mengandung sang firman. Itu namanya Yesus Kristus. Jadi kita kalau kepada seberang muslim membandingkan dengan Quran mereka. Natur firman itu kalimat Quran, natur hasil produk pabrik namanya kitab Quran. Kitab Quran itu ada di dalamnya kalimat Quran dan ada namanya hasil produk pabrik kertas-kertas itu. Sekarang Yesus firman menjadi manusia karena Yesus memiliki dua natur. Perhatikan ini ya. Natur firman berasal dari Allah. Kita lihat ya data-datanya. Yesus sebelum Abraham ada, aku telah ada, dikatakan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, kemudian engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Ini bicara tentang natur keilahian Yesus. Aku Alfa dan Omega. Kalau dikatakan Yesus aku Alfa dan Omega, itu berbicara dia firman. Oleh firman Allah menjadikan alam semesta. Ini berbicara tentang dui natur Kristus. Jadi di dalam memahami kristologi, dui natur Yesus ini kata kunci yang sangat penting. Kalau orang tidak menerima dui natur Yesus, maka Alkitab itu menjadi buku yang jelek. Tapi kalau orang memahami dui natur Yesus, maka Alkitab itu menjadi buku yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Oke, sekarang kalau kita bicara natur manusia Yesus, itu berasal dari rahim Maria atau berawal dari rahim Maria. Maka dikatakan ia hidup sebagaimana manusia hidup, hanya ia tidak berdosa. Apa bukti-buktinya lagi? Yesus makan, lapar, Yesus minum, Yesus haus. Itu bicara kemanusiaannya. Yesus tidur, Yesus berjalan, Yesus sedih, Yesus senang. Kemudian Yesus juga marah, Yesus mengasihi, merangkul, berbicara. Bahkan Yesus mati di kayu salib. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Karena dia memiliki natur atau hakikat kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu dapat mengalami kematian. Di situ ya. Sekarang kita melihat siapakah Yesus itu? Yesus adalah firman Allah yang diutus Allah menjadi manusia untuk melakukan kehendak Allah. Siapa yang menolak Yesus sama dengan menolak Allah yang mengutusnya. Dalam keadaan sebagai manusia ia memiliki beberapa jabatan. Ya, jadi Yesus anak Tuhan, anak Allah, ya, Yesus Tuhan, Yesus Nabi, Yesus Raja, Yesus Imam Besar, Yesus Guru, Yesus Gembala, Yesus Tabib,
Yesus hamba Allah, Yesus hakim, dan seterusnya. Ini gelar-gelar kemanusiaan atau gelar-gelar agung yang ada pada Yesus Kristus. Ke depan ini akan bisa dibahas. Penutup. Jadi jelas kepada kita bahwa iman Kristen mengajarkan bahwa Allah Esa adanya disebut sebagai Bapa, Allah yang Esa sejak kekal memiliki firman yang disebut anak, dan rohnya yang kekal yang disebut Roh Kudus, yang tinggal di dalam dan melekat pada hakikatnya yang Esa. Melalui firman-Nya itu Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Melalui rohnya itu Allah memberikan kehidupan pada segala ciptanya. Dengan demikian Allah bukanlah yang ketiga dari yang tiga, namun yang pertama dalam dirinya yang Esa. Demikian pula Allah bukan tiga Tuhan, namun Esa. Dan untuk tujuan keselamatan pewahyuan, firman Allah itu diturunkan ke dalam dunia, mengenakan jasad daging manusia bernama Yesus Kristus. Maria bukan dianggap sebagai ilahi, namun hanya sebagai sang pembawa sabda yang harus mendapat penghormatan. Jadi, firman dan roh sehakikat dengan Allah dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, apalagi dibenturkan. Jadi iman Kristen tidak ada ilah lain daripada Allah yang Esa, yaitu Bapa di surga. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan supaya kita bisa berdiskusi setelah ini. Tuhan memberkati, saya kembalikan ke moderator. Shalom.